Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga dimanapun kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang sedang sakit, baik medis maupun non-medis, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang kodam leluhur kembali. Tentunya sangat menarik dan banyak sekali kejadian-kejadian atau yang ingin saya utarakan ke kalian. Mungkin di antara kalian pun pernah mengalami. Dan untuk kalian yang pernah mengalami atau pendapat kalian pun sama dengan pendapat saya, boleh tulis di kolom komentar. Kang, saya punya pengalaman pernah bertemu kodam leluhur seperti ini. Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya untuk kalian yang baru gabung, salam kenal dari saya Lintang Junior. Semoga dari video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan tentunya menambah wawasan kalian. Dan kali ini saya akan membahas tentang kodam leluhur. Nah, pembahasannya itu yaitu apakah kodam leluhur itu bisa melawan santet? Nah, ini akan saya bahas ya. Untuk kalian, monggo disimak videonya. Nah, apakah bisa kodam leluhur itu melawan santet? Ada beberapa versi yang menyatakan tidak bisa. Ada juga yang menyatakan bisa. Dan bagi saya pribadi, kodam leluhur itu menurut saya bisa. Ya, kenapa demikian? Karena kodam leluhur itu membantu tuannya atau membantu orang yang dia pilih. Gitu loh. Ketika misalnya kita bicara si A ya, si A ini terkena santet atau ada yang menyerang, tapi si A ini punya kodam leluhur. Nah, ketika serangan itu datang ya kepada si A, si serangan itu akan ditahan dulu, atau si kodam leluhur ini akan melawan si santet tersebut. Santet ini berbentuk misalnya bola api atau banaspati. Ada juga santet ini berbentuk seperti kris misalnya atau tombak berbentuknya ya secara gaibnya. Nah, si santet tersebut itu ketika ingin masuk ke badan si A, itu si kodamnya akan melawan atau menahan. Nah, kalau misalnya santetnya masih lemah, masih unggul si kodam leluhur, itu santetnya akan kalah. Terus apakah yang akan terjadi kepada si A? Walaupun misalnya si santet ini kalah, si kodam leluhur ini bisa menahan. Apa yang terjadi pada si A? Si A ini akan mengalami pas diserangnya itu pas malam, ya kan? Dia tidur posisinya. Nah, pas bangunnya itu badannya itu akan terasa seperti meriang, lemes, lesu, badannya panas. Biasanya seperti itu ya. Pokoknya seperti orang sakit lah. Si A ini pas ngerasa dirinya lemah atau sakit, itu nggak bakal lama, paling berapa jam. Ya, kurang lebih sehari lah paling lama. Nah, seterusnya sehat lagi. Itu dampaknya. Karena si kodam leluhur ini meminjam tubuhnya, tapi tidak secara utuh. Karena masih ada hijab. Jadi yang dikeluarkan oleh kekuatan kodam leluhur ini nggak 100%. Gitu loh. Yang nantinya menimbulkan si A ini badannya itu seperti lemas. Ibaratnya kayak dipinjam lah raganya. Seperti itu. Jadi pas tidur pun mimpinya tuh aneh. Biasanya seperti, gue ketemu banaspati, kayak gue di suatu tempat terus diserang, terus gue dikeroyok. Nah, seperti itu biasanya. Terus tiba-tiba bangun tuh, pas bangun itu badan tuh sakit gitu. Jadi dipinjam raganya, jadi dampaknya tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya, ini kalau dibalik ya, kodam leluhur ini kalah, si santet ini menang, ya, si santetnya menang, saya ulangi, si orangnya itu akan 70% mengalami sakit parah ya, 70%. Contoh gini, orang yang mengirim santet atau dukun yang mengirim santet yang disuruh oleh si oknum, nah itu biasanya antara pengen dibikin sakit, menderita, dibikin meninggoy, ya kan, bisa juga dibikin bangkrut, ya banyak lagi, ya banyak banget yang dipinginnya tuh ya, yang dibuatnya atau usahanya dibikin bangkrut lah, pokoknya yang punya rumah dibikin gak betah lah, pokoknya banyak sekali macam-macamnya. Dan ini kalau misalnya si santet ini dengan jenis pengen dibunuh, pasti 70% yang masuk ke raganya.
ya 30%-nya itu sudah ditahan oleh kodam leluhur seperti biasanya. Kok Kang bisa begitu? Itu pendapat dari mana Kang? Jadi gini, ketika manusia awam mempunyai kodam leluhur, ya, orang itu tidak akan sadar, gitu loh. Orang awam nggak bakal sadar kalau dirinya itu didampingi oleh kodam leluhur, ya. Beda orang awam dengan orang yang sudah tahu atau sudah peka atau orang sudah mengerti, itu beda. Nah, kalau misalnya orang awam didampingi oleh kodam leluhur terus diserang oleh santet, 70% akan dialami, 30%-nya sudah ditangani oleh kodam leluhur, gitu loh, dinetalisir. Jadi 70% itu kena raganya. Nah, kalau misalnya orang mengerti, ya, itu bisa tahu, gitu. Jadi lebih peka. Misalnya gini, si orang yang mengerti ini diserang, ya, oleh santet. Datang kirimannya, terus sebelum sampai rumah, si orang ini sudah diberitahu oleh kodamnya. Nih, ada yang ngirim begini, harus waspada, harus hati-hati, lakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi, ada komunikasi secara batinnya. Interaksinya ada. Orang awam kenapa nggak ada? Ya karena ada pembatasnya, ada hijabnya. Gitu loh. Percuma kodam ini mau teriak-teriak kalau orang ini nggak peka. Apalagi orang ini nggak suka kalau didampingi oleh kodam leluhur. Gitu loh. Karena gini, ada orang yang suka didampingi oleh kodam leluhur. Gitu loh. Walaupun orang awam, tapi suka. Ada juga orang awam yang nggak suka didampingi oleh kodam leluhur, walaupun kodam leluhur itu sudah membantu orangnya. Itu ada yang kayak gitu. Nah, jadi macam-macam. Nah, jadi kalau garis besarnya, kodam leluhur ini bisa mengatasi santet atau melawan santet, tapi balik lagi tergantung orangnya. Gitu loh. Kalaupun orang awam, pasti bisa juga, tapi beberapa persen, apalagi orang mengerti, gitu loh, ya. Jadi paham, jadi intinya bisa, bukan nggak bisa. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tinggalkan jejak, ya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang kodam leluhur kembali. Dan untuk kalian yang punya ide, mau dibuatkan video seperti apa tentang kodam leluhur, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya tahu dan menarik, saya angkat jadi video. Dan untuk kalian jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi masalah hal gaib, penyakit medis maupun non medis, silakan DM ke Instagram saya. Oke? Nah, di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan pendapat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.